Pemirsa Intens Investigasi, kebahagiaan tak terhingga tengah menyelimuti pasangan Leslar. Pasalnya, Lesti baru saja melahirkan anak ketiganya yang lahir pada 23 Februari lalu. Namun di tengah sukacita yang meluap, seperti apa pula sebuah peringatan medis mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Seorang dokter secara terbuka menyarankan agar Lesti tidak lagi menambah momongan pasca persalinan ketiga ini. Mengingat kondisi fisik Lesti yang dinilai rentan, bagaimana respons Rizky Bilar menyikapi lampu merah dari ahli medis tersebut demi keselamatan sang istri tercinta? Di balik raut wajah penuh syukur, seperti apa juga Bilar membocorkan kedewasaan anak sulungnya Abang El yang kini siap mengemban tugas baru sebagai kakak tertua yang penyayang? Lantas, bagaimana perjuangan Lesti melewati masa-masa ngidam yang unik mulai dari mual yang menular ke Bilar hingga keinginan Lesti yang ingin dibuatkan sebuah restoran? Kejutan tak berhenti di situ. Bagaimana pula di balik kelahiran anak ketiga muncul sebuah cerita batin yang mengharukan mengenai niat mulia Bilar dan Lesti untuk mengadopsi seorang anak perempuan bernama Clara. Mengapa niat tulus mereka justru terbentur tembok prosedur yang sangat ketat hingga tak diperbolehkan membawa sang anak pulang? Inilah perjuangan cinta, air mata syukur, hingga komitmen perlindungan Rizky Bilar bagi keluarga kecilnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kabar membahagiakan kini menyelimuti pasangan Leslar seiring momen hangat yang dibagikan Rizky Bilar usai Lesti Kejora baru saja melahirkan buah hati ketiga mereka. Ditemui kemarin dengan raut wajah penuh syukur, Bilar pun tak segan membocorkan pengalamannya dalam memberikan pengertian kepada anak-anaknya tentang kehadiran sang anggota keluarga baru. Menariknya, putra sulung mereka, Abang El, ternyata telah menunjukkan kedewasaan luar biasa di usianya yang masih belia. Bilar mengungkapkan bahwa sang putra sudah sangat mengerti posisinya sebagai kakak tertua yang memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan menyayangi adik-adiknya. Bahkan, bibit kasih sayang itu sudah terpupuk sejak Lesti masih mengandung, di mana Abang El diketahui sangat rajin berinteraksi dan menyapa sang adik saat masih berada di dalam dekapan rahim sang bunda. Kalau Abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua, yaitu Lesya, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia adalah seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang kes anak ketiga ini, bahkan ketika dalam kandungan pun. Justru ketimbang orang tuanya, dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itu yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, menjadi sosok kakak. Namun di balik sukacita tersebut, sebuah peringatan medis mendadak mencuat ke publik usai beredarnya video viral seorang dokter yang menyarankan agar Lesti tidak lagi menambah momongan pasca persalinan anak ketiga demi menjaga kondisi fisiknya yang rentan. Menanggapi peringatan medis tersebut, Rizky Bilar angkat bicara dengan nada yang penuh kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah keselamatan sang istri di atas segalanya. Menurut Bilar, Lesti merupakan sosok yang paling memahami batas kemampuan fisiknya sendiri, di mana ia pun kerap menyaksikan semangat Lesti yang tetap ingin aktif berkegiatan meski tengah berbadan dua. Menyadari bahwa standar ketahanan setiap orang berbeda-beda, Bilar pun memastikan langkah keluarga mereka tetap berada dalam pengawasan ahli dengan rutin melakukan konsultasi mendalam kepada tim dokter. Dinding rahimnya udah mulai tipis. Makanya udah 3 aja. Jangan nambah lagi ya. Sini. Atau mana? Bukan kasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri
saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting. Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi untuk saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi kepada dokter. Kejutan tak terduga ini rupanya sempat menyisakan cerita di balik layar, di mana Rizky Bilar secara jujur mengakui dirinya sempat merasa syok saat pertama kali mengetahui sang istri kembali berbadan dua untuk yang ketiga kalinya. Namun, rasa panik itu seketika sirna usai Bilar langsung bergerak cepat melakukan konsultasi intensif dengan tim medis. Hingga sang dokter pun memberikan jaminan serta penguatan bahwa kehamilan tersebut akan berjalan aman, asalkan mematuhi seluruh anjuran profesional. Komitmen perlindungan itu pun dibuktikan dengan kedisiplinan Lesti yang tak pernah absen melakukan kontrol setiap bulannya demi memastikan kesehatan sang janin dan dirinya sendiri tetap stabil. Kini, usai proses persalinan anak ketiga yang mendebarkan itu berlalu, Bilar dengan penuh rasa syukur mengungkapkan bahwa kondisi Lesti dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Begitu anak ketiga jadi, kita juga was-was. Bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu. Karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebenarnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja. Tapi memang pada dulu kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB. Tapi pada dasarnya namanya pada dulu kan Allah menitipkan toh kebobolan juga. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh gimana sih, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasi ke dokter, ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga istri saya semuanya lancar, asinya, kolostrumnya juga asi pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan asi. Ya udah dengan asi lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Namun, di balik kabar bahagia persalinan anak ketiga, sebuah cerita yang tak terduga menyeruak saat Rizky Bilar membagikan pengalaman batinnya mengenai sebuah niat mulia untuk mengadopsi anak. Tergerak oleh rasa kemanusiaan yang mendalam, Bilar dan Lesti Kejora mengaku telah menjatuhkan hati pada sosok anak perempuan berusia 5 tahun bernama Clara, yang mereka temui saat berkunjung ke sebuah yayasan. Ketertarikan yang muncul pada pandangan pertama itu membuat pasangan ini mantap untuk merawat Clara, meski jalan yang mereka tempuh ternyata tak semudah yang dibayangkan. Terbentur aturan prosedur operasional standar yayasan yang sangat ketat, Bilar dan Lesti pun harus menerima kenyataan bahwa mereka belum diperbolehkan membawa pulang sang anak, bahkan diwajibkan untuk menjaga privasi dengan tidak mempublikasikan sosok Clara ke ranah publik. Berlangsung sekitar hampir setengah tahun ya kalau nggak salah saat kita visit ke yayasan Saif Ibu. Perhatian kita tertuju kepada satu anak, yaitu sosok anak yang bernama Clara, dan akhirnya kita berinisiatif untuk mengadopsi, tapi tidak membawa pulang karena memang
secara SOP-nya bahkan kita tidak boleh mempublikasi. Saat itu hati kita tergerak dan tertarik lagi untuk menjaga anak ini, gitu, untuk merawat anak ini. Kalau bagi kita kan kita senang aja itu kan satu hal yang positif yang selagi kita mampu, selagi kita bisa bermanfaat untuk bisa membantu anak ini, kenapa enggak? Dan abang juga beberapa kali bervisit ke sana untuk kakaknya. Usia berapa? Saat ini sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Jadi sekurang lagi hampir sama abang. Berarti nggak Karena dalam kondisi perawatan dia tidak bisa diajak komunikasi ya. Jadi dalam kondisi yang ya bisa dibilang kurang baiknya. Resmi jadi orang tua 3 anak. Seperti apa ungkapan syukur Rizky Bilar yang mengharukan di media sosial? Hingga intip momen haru Rizky Bilar saat menggendong buah hati ketiganya? Dan bagaimana kondisi terkini Lesti Kejora usai perjuangan persalinannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelumnya, pada akhir Februari kemarin, semburat kebahagiaan memang sempat dibagikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora melalui unggahan menyentuh di jagat maya terkait Lesti yang baru saja melahirkan anak ketiganya. Momen hangat ini terasa kian istimewa karena hadir tepat di tengah suasana suci bulan Ramadan, di mana Bilar secara resmi mengumumkan kelahiran putri kedua mereka yang lahir pada tanggal 23 Februari 2026 dalam kondisi sehat dan sempurna. Sebuah kado dari langit yang kian melengkapi keharmonisan rumah tangga Leslar yang kini resmi menyandang status sebagai orang tua dengan 3 cahaya mata. Alhamdulillah telah lahir putri kedua kami beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2026, dengan kondisi yang alhamdulillah sehat dan baik, tulis Bilar penuh haru saat berbagi kabar bahagia itu. Kabar bahagia tersebut nyatanya tak hanya menyelimuti keluarga inti, namun juga memicu rasa syukur yang mendalam dari sang pengacara yang kerap mendampingi langkah hukum Leslar. Sebagai sosok yang selama ini setia mengawal perjalanan kliennya, Sadrah turut meluapkan rasa sukacita atas kelahiran anggota keluarga ketiga dari pasangan selebritis fenomenal tersebut. Sang pengacara pun memberikan testimoni melegakan, di mana ia memastikan bahwa baik kondisi sang bayi maupun Lesti sendiri berada dalam keadaan sehat dan stabil pasca proses persalinan yang mendebarkan. Saya selaku pribadi dan tim dari Mas Rizky Bilar ingin menyampaikan selamat dulu buat Dede Lesti dan Bang Bilar atas kelahiran putri kedua ya, yang bertepatan pada tanggal 23 Februari 2026 kemarin, di mana kondisi dari dari Dede Lesti sehat, bayinya juga sehat, dan semoga dengan bertambahnya keluarga dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini bisa semakin mempererat, kemudian mendapatkan semacam kebahagiaan yang baru begitu dalam kelahiran putri keduanya. Tahu gak sih mungkin nama dari anak putri kan ya, jenis kelaminnya berarti perempuan ya? Betul. Boleh dijelaskan gak sih mungkin terkait? Nanti akan diumumkan siapa nama dari putri kedua Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nanti biar dari mereka saja yang akan menyampaikan secara langsung. Untuk menjenguk belum, karena memang ada banyak sekali agenda dan kegiatan kami yang mungkin nanti dalam waktu dekat kami pasti akan berkunjung kepada Bang Bilar dan Lesti, sekaligus kami juga pengen melihat putri keduanya. Ya tentu kalau kita komunikasi sangat bahagia, Bang Bilar sangat bahagia, Dede Lesti sangat bahagia, tapi memang kalau dari saya pribadi mungkin lebih berfokus
fokus supaya Lesti dapat pemulihan dulu, karena kan ya kita sama-sama tahu ya dalam proses melahirkan itu kan cukup menyita energi, dan semuanya yang paling utama adalah sehat dulu. Lestinya harus PK free dulu. Kita sama-sama mengetahui, masyarakat mengetahui bahwa telah dipublish kelahiran dari putri kedua Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ngidam anti-mainstream. Benarkah Lesti Kejora sempat minta dibuatkan restoran di tengah kehamilannya kemarin? Dan benarkah hal itu telah diwujudkan oleh Rizky Bilar? Tak lupa, simak cerita kocak Rizky Bilar yang justru ikut merasakan mual-mual layaknya ibu hamil. Sesaat lagi, pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, bukan Leslar namanya jika tidak diwarnai dengan momen-momen unik yang mengundang decak kagum. Jauh sebelum proses persalinan, Lesti Kejora ternyata sempat mengalami fase kehamilan yang penuh dengan keinginan tak terduga alias ngidam yang cukup membuat geleng-geleng kepala. Tak hanya Lesti, sang suami pun, Rizky Bilar, rupanya tak luput dari fenomena aneh tersebut. Bilar mengaku turut merasakan mual hingga ikut ngidam layaknya sang istri yang tengah mengandung. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pengakuan Lesti mengenai keinginan randomnya yang terbilang fantastis. Bukan sekedar makanan atau buah-buahan masam. Lesti secara belak-belakan mengungkap bahwa dirinya sempat merayu sang suami untuk dibuatkan sebuah restoran. Udah dibikin ngidamnya bukan ngidam makanan kalau aku hamil ini. Ngidamnya yang lain, pengen dibikinin restoran, pengen dibikinin. Walaupun maksa ya. Pokoknya aku maksa, aku pengen dibikinin ini. Gitu. Nanti next dia pengen bikin klinik bersalin. Ya boleh loh. Jadi biar. Tapi yang ini sayang, yang gratis. Pokoknya pengen dibikinin sesuatu aja gitu. Gitu keinginannya. Gak ada kalau makanan-makanan. Di tengah sorotan tajam publik mengenai aktivitasnya yang tetap padat meski tengah berbadan dua, Lesti dan Bilar juga sempat buka suara mengenai alasan di balik keputusan mereka tetap menerima pekerjaan di masa hamil besar saat itu. Menanggapi kekhawatiran para penggemar, Bilar menegaskan bahwa Lesti memiliki intuisi yang kuat untuk mengukur batas kemampuan dirinya sendiri, sehingga setiap langkah yang diambil pun selalu berada dalam pengawasan ketat tim dokter. Ini kuat banget, bisa dibilang apa sih namanya? Kebo ya katanya. Kebo apa? Iya emang nggak bisa diam, justru malah yang yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu papahnya. Apalagi yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya kesana kemari, maunya berkegiatan gitu. Maunya malah rungsing kalau nggak ada kegiatan, misalnya kayak libur gitu. Padahal libur ya udah bisa istirahat, tapi libur pun aku selalu ayo yuk keluar yuk, jalan yuk kemana gitu. Harus ada kegiatan. Iya. Orang akunya mau, emang akunya yang mau. Kalau untuk kekhawatiran pasti, tapi kan kembali lagi, dia kan udah bisa mengukur dirinya sendiri, udah bisa mengukur. Ini kemampuan gue aman nggak, gue bisa nggak melakukan itu, dan kita diperiksa juga. Dan kita pun periksa, kita kayak kemarin banyak orang yang mempermasalahkan kok Lesti kemana-mana ke Medan kemarin. Pagi kan kita punya dokter yang memang udah udah kapan aja bisa kita konsultasikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.